7005 dengan judul Analisis Kompetensi Penyuluh Agama Islam untuk Pengembangan Dakwah Berbasis Digital di Kabupaten Ngerekan, Perspektif Pendidikan Islam. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan dimudahkan setiap aktivitas keseharian kita. Salam salawat kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam, untuk kemudian menyempurnakan ya, manusia. Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng sebagai penguji pertama, Bapak Dr. HM Nasir S. MPD sebagai penguji kedua, kemudian Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, penguji ketiga, kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Ambu ACM AG, penguji sekaligus promotor yang pada kesempatan hari ini tidak sempat bergabung. Tadi juga ada WA-nya masuk ke saya ini, pesannya. Beliau sementara memimpin rapat senat dalam rangka pemilihan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar ya. Semoga dimudahkan urusan-urusan mereka. Kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Jurumia LC MA dan Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI yang insya Allah semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memulai seminar hasil disertasi kita pada kesempatan berbahagia ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Promapenda, Ibu Fatmawati untuk mempresentasikan ya hasil penelitian disertasinya. Waktu yang kita berikan kurang lebih 15 menit. Pada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih pada Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua untuk menjadi rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Abdurrahman Geteng selaku penguji pertama. Yang kami hormati Bapak Dr. M. Nasir dan Dr. K. Haji Abdul Hakim Jurumia selaku Dr. Abdul Halik selaku penguji 2 dan 3, kemudian Bapak Profesor Dr. Ambu Asa selaku promotor 1, kemudian Pak Dr. Abdul Hakim Jurumia co-promotor 1 dan Ibu Profesor Dr. Siti Wardah selaku co-promotor 2. Insya Allah pagi ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari disertasi berjudul Analisis Kompetensi Penyuluh Agama Islam dalam Pengembangan Dakwah Berbasis Digital, Perspektif Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelumnya kami akan share screen dulu.
Benda bisa terus kirim. Sudah dibuka anunya Ibu tadi. Tunggu dulu Pak. Materinya. Saya sudah buka Pak Dokter. Akan terbuka gitu. Baik. Silakan sambil Ada jalan. pendamping, ada pendamping Bu Fatma. Tidak ada Prof, Pak Dokter. Mohon maaf. Silakan sambil jalan, dibuka Baik. sambil jalan. Iya. Kami akan memulai dari latar belakang masalah bahwa Islam itu merupakan agama dakwah yang selalu menyerukan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Hal ini mengisyaratkan bahwa dakwah itu harus senantiasa disampaikan kapan dan di mana saja, karena kenapa dakwah itu bersifat universal dan mencakup segala aspek. Dalam artian bahwa Islam itu adalah agama yang memiliki ajaran yang terkait di segala bidang kehidupan sosial, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun secara horizontal kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Dengan demikian harus dipahami bahwa Islam itu memiliki tujuan yang hakiki agar semua manusia terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai manusia, salah satunya adalah khalifatam fil ard. Dakwah tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi seluruh makhluk Allah, maka penyampai dakwah itu atau para dai harus memiliki kemampuan intelektual, konsentrasi dan dedikasi yang tinggi, di mana merupakan kewajiban yang harus dikerjakan dengan totalitas oleh semua umat Islam sehingga dakwah memiliki kekuatan yang efektif. Berbicara tentang dakwah, manusia sebagai abid dan khalifah, maka hasil akhir dari pelaksanaan dakwah itu adalah setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka kita akan tawakal ilallah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Keputusan apapun yang terjadi itu semua hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an di Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa siksa yang akan dijatuhkan kepada mereka yang durhaka, padahal jikalau penduduk negeri-negeri itu beriman kepada Allah, maka hanya keberkahan yang akan mereka dapatkan. Dari sinilah kami berpedoman bahwa ternyata berdakwah itu bukan hanya menjadi sesuatu yang akan dilaksanakan sekedar menunaikan kewajiban atau menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana dakwah ini dikembangkan sehingga betul-betul mampu sampai kepada masyarakat. Nah, mengingat kondisi sekarang di mana kemajuan teknologi itu sangat masif, maka saya selaku penyuluh agama berupaya untuk bagaimana mengembangkan dakwah itu sendiri, bukan hanya secara konvensional, tetapi berdakwah dengan memanfaatkan kemajuan informasi teknologi. Nah, dari hal inilah
Maka muncul beberapa permasalahan yang kami angkat dalam disertasi ini. Yang pertama adalah bagaimana substansi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam di Kabupaten Nrekang. Yang kedua, bagaimana kompetensi penyuluh agama Islam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Nrekang. Kemudian yang ketiga, bagaimana desain dakwah berbasis digital yang relevan pada masyarakat di Kabupaten Nrekang. Kemudian yang keempat, bagaimana tinjauan pendidikan agama Islam terhadap kompetensi penyuluh agama Islam dalam mengembangkan dakwah berbasis digital di Kabupaten Nrekang. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya substansi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam di Kabupaten Nrekang. Yang kedua adalah bagaimana untuk kita mengetahui sejauh mana kompetensi penyuluh agama Islam di dalam menjalankan tugas fungsinya di Kabupaten Nrekang. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana desain dakwah berbasis digital yang relevan pada masyarakat di Kabupaten Nrekang. Kemudian terakhir, seperti apa tinjauan pendidikan agama Islam terhadap kompetensi penyuluh agama Islam dalam mengembangkan dakwah berbasis digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi pokok daripada fungsi dan penyuluh agama di Kabupaten Nrekang, kalau dia menginginkan dakwanya berhasil, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana dia mampu memetakan objek dakwah itu sendiri. Dalam hal ini, mereka harus melalui apa istilahnya ya, melihat kondisi masyarakat yang akan dihadapi. Berarti harus ada pemetaan di lokasi. Ini termasuk dalam persiapan pelaksanaan dakwah bahwa sangat penting dipetakan kondisi di lapangan. Setiap penyuluh jika mengharapkan kegiatan dakwahnya dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, maka dia harus mengetahui seperti apa kondisi mad'unya, kemudian di mana domisilinya, budayanya, sampai kepada aspek tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Ya, ini salah satu dari hasil penelitian kami. Yang kedua, bahwa untuk melihat sejauh mana keberhasilan atau substansi tugas pokok fungsi penyuluh agama di Kabupaten Nrekang adalah penyuluh itu harus selalu melihat atau memperhatikan pemahaman agama dan sumber mazhab, mulai dari aspek tauhid, fikih, sampai pada aspek tasawuf, karena hal ini akan sangat membantu di dalam menyesuaikan jalan dakwah di masyarakat. Jadi pemetaan objek dakwah memang harus betul-betul menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh penyuluh agama. Kemudian, yang selanjutnya bahwa tugas pokok dan fungsi penyuluh agama selain memetakan objek dakwah itu adalah bagaimana dia mengidentifikasi media dan teknologi yang relevan yang akan digunakan. Ya, dengan melihat mad'unya, apakah itu anak-anak atau remaja atau bahkan mungkin orang tua. Tentu ini membutuhkan pendalaman sehingga betul-betul apa yang disampaikan itu sampai kepada masyarakat atau dakwah yang disampaikan itu menjadi berhasil. Yang kedua dari tugas fungsi pokok penyuluh agama itu adalah menetapkan tujuan dakwah. Kenapa ini menjadi penting? Bahwa kalau tujuan dakwah di masyarakat tidak ditetapkan terlebih dahulu, maka kemungkinan besar kegagalan akan dihadapi oleh penyuluh agama. Sehingga ya, mengembangkan tujuan dakwah atau menetapkan tujuan dakwah itu harus sesuai dengan ekspektasi di dalam Islam, yakni memiliki pemahaman dan pengamalan secara tulus dalam Islam. Berikut, yang ketiga adalah mendesain bahan dakwah. Kenapa bahan dakwah harus didesain?
Itu tadi karena kita melihat kondisi masyarakat sekarang, kemajuan teknologi itu, ya masyarakat akan dengan mudah mengakses apa yang ada di media sosial, di internet. Tentu harus ini diimbangi dengan kreativitas dari seorang penyuluh agama, bagaimana mendesain bahan-bahan dakwah itu supaya menarik dengan tetap memperhatikan dalil-dalil syar'i, yakni Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Berikut, yang harus diperhatikan oleh seorang penyuluh agama adalah bagaimana dia di dalam merumuskan apa yang akan ini, terutama dari segi materi. Rumusan ini menjadi penting karena kenapa? Kalau materi itu tidak sesuai dengan kondisi mad'unya, maka boleh jadi dakwah itu tidak akan berhasil. Ini yang bagaimana substansi pokok, ya secara singkat kami sampaikan. Yang kedua, bagaimana kompetensi penyuluh agama Islam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kalau kita membuka literatur, maka satu yang tidak boleh tidak diperhatikan seorang penyuluh agama bahwa kompetensi yang harus dimiliki adalah salah satu diantaranya kompetensi substantif. Artinya, seorang penyuluh di dalam menyampaikan dakwahnya itu minimal dia harus memiliki pemahaman Islam yang cukup, ya, memiliki pemahaman tentang hakikat dakwah dan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, memiliki akhlakul karimah sehingga dapat menjadi panutan masyarakat. Ini menegaskan bahwa penyuluh agama Islam wajib memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam, memiliki komitmen di dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjadi teladan dalam melaksanakan ajaran Islam, terutama di tengah-tengah masyarakat. Kompetensi berikut yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama adalah kompetensi metodologis. Seorang penyuluh agama harus memiliki kompetensi ini karena kenapa? Di dalam menyampaikan dakwah ke masyarakat itu tentu akan banyak persoalan-persoalan dari masyarakat yang dihadapi. Nah, dengan kemampuan metodologis yang dimiliki, bagaimana bagaimana seorang penyuluh agama mampu menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat dengan metode yang relevan, sehingga persoalan-persoalan itu dapat teratasi. Minimal solusi yang diberikan itu mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait persoalan-persoalan yang dihadapi, apakah itu persoalan agama, persoalan sosial, atau persoalan-persoalan lain. Kemudian kompetensi berikut yang harus dimiliki seorang penyuluh agama adalah kompetensi sosial. Seorang penyuluh agama itu harus mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat. Kenapa? Kalau dia tidak memiliki kompetensi ini, maka tentu dia tidak akan mampu berbaur dengan baik di masyarakat, dan pada akhirnya dakwah yang disampaikan itu boleh jadi tidak diterima oleh masyarakat hanya karena tidak mampu menempatkan dirinya sebagai seorang panutan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini kompetensi yang ketiga. Kemudian kompetensi yang keempat adalah kompetensi personal. Kompetensi personal ini yang harus dimiliki seorang penyuluh agama. Ini dinilai sangat penting karena ini merupakan integritas dari seorang penyuluh agama. Seorang penyuluh agama harus mampu memposisikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Seorang penyuluh agama harus menyadari bahwa risalah yang dibawa itu adalah tugas mulia yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Sehingga apa yang terjadi dengan kompetensi ini, penyuluh agama akan mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh, dampak kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh. Kalau penyuluh agama itu menginginkan prosesi dakwahnya atau apa yang disampaikan di tengah masyarakat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang ketiga, hasil penelitian desain dakwah berbasis digital yang relevan itu
Yang pertama, media dakwah digital ini menjadi penting bahwa kegiatan dakwah itu harus memanfaatkan kemajuan aplikasi digital sehingga dakwah bisa berjalan secara online dan real time. Kalau hanya kita memanfaatkan dakwah konvensional, maka jangkauannya akan sangat sedikit. Apatah lagi mengingat kondisi Kabupaten Nrekang yang terdiri dari gunung-gunung, ditambah dengan penyuluh agama yang hanya sedikit. Tentu kalau kita hanya mengharapkan dakwah konvensional, maka boleh jadi jangkauannya akan sangat sedikit. Tetapi kalau kita memanfaatkan media dakwah digital, maka kita berharap bahwa pencerahan-pencerahan itu akan menjangkau sebanyak mungkin audiens. Dan tentu pemahaman itu akan lebih meningkat dibandingkan dengan hanya kita mengandalkan dakwah melalui tatap muka. Kemudian konten-konten dakwah digital itu bagaimana sesungguhnya yang ini yang dibutuhkan masyarakat. Tentu konten itu harus tetap harus tetap mengarah kepada aturan syar'i. Artinya konten yang dibuat itu tidak melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi sekali lagi bahwa harus sebanyak mungkin kita membuat konten dengan berbagai bentuk yang jenis yang boleh jadi akan menarik minat dari mad'u atau audiens kita, sehingga desain dari pengembangan konten dakwah menjadi penting untuk menjadi diperhatikan oleh para penyuluh agama. Kemudian selanjutnya bagaimana evaluasi dakwah digital? Ya, tentu tidak seperti dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa mungkin dinilai secara manual, tetapi evaluasi dakwah digital itu tentu kita akan melihat bagaimana minimal perilaku masyarakat itu sebelum dan setelah ada menerima dakwah atau setelah mendapatkan pencerahan-pencerahan dari para penyuluh agama. Terakhir, bagaimana tinjauan pendidikan agama Islam terhadap kompetensi penyuluh agama? Yang pertama, kompetensi substantif, bahwa kompetensi substantif para penyuluh agama Islam itu meliputi penguasaan Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu keislaman yang lain. Tentu ini juga sesuai dengan dalam konteks pendidikan agama Islam, bahwa dalam pendidikan Islam itu memiliki materi yang kompleks yang jika diamati memiliki kesamaan dengan materi dakwah. Ya. Kompetensi dalam dakwah bagi penyuluh agama Islam disebut kompetensi substantif, sedangkan dalam pendidikan agama Islam disebut dengan kompetensi profesional. Ya, artinya secara esensial kedua kompetensi memiliki hakikat penguasaan yang sama, bagaimana menguasai materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian dari segi kompetensi metodologis, dalam kompetensi penyuluh agama itu harus memiliki kemampuan dalam merencanakan dakwah, penguasaan materi dakwah, desain media dakwah, dan lain sebagainya. Sedangkan kompetensi metodologis pada guru agama Islam itu adalah kemampuan dalam interpretasi materi sehingga memberikan kesan positif dan memudahkan memahami materi yang disampaikan. Ini sebenarnya sangat identik dengan kompetensi pedagogis dalam pendidikan agama Islam, bahwa kompetensi pedagogis menuntut sebuah kemampuan dalam merancang bahan metodologi pembelajaran sehingga tercipta proses interaktif edukatif antara pendidik dan peserta didik. Begitu juga dengan penyuluh agama. Dalam kompetensi pedagogik ini bagaimana memberikan pembelajaran yang mudah dipahami oleh jamaahnya atau mada'unya. Berikut kompetensi sosial, bagaimana pandangan pendidikan agama Islam bahwa kompetensi sosial dalam dunia dakwah itu
menjadi sangat penting karena menjadi sarana dan instrumen dalam membangun interaksi. Sementara kalau kompetensi sosial pada pendidikan agama Islam lebih pada menekankan pada tiap kelas dengan usia yang hampir sama, bagaimana kehadiran mereka di sekolah didominasi oleh motivasi rasa takut, sehingga seorang pendidik atau seorang guru agama harus mampu memahami itu. Ini yang kami dapatkan. Kemudian kompetensi personal. Kompetensi personal yang dibutuhkan oleh seorang penyuluh agama itu adalah bagaimana dia bisa menjadi public figure di masyarakat. Dalam artian dia bisa menjadi rujukan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan kompetensi personal dalam pendidikan agama Islam yang dikenal dengan kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini lebih menekankan kepada pendidik agar dapat menjadi role model bagi peserta didiknya. Artinya sama-sama menjadi public figure. Kalau seorang guru pendidikan agama Islam atau seorang pendidik dalam pendidikan agama Islam itu menjadi role model bagi siswanya atau orang tua siswa dan masyarakat di sekitar, maka penyuluh agama pun akan menjadi public figure bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Bapak penguji dan promotor-kopromotor yang kami hormati, Bapak moderator, saya kira ini penyampaian singkat dari kami dan tentu kritikan masukan dari para penguji dan pembimbing sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penulisan disertasi kami kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditutup dulu Bu Fatma sekiranya. Ya, supaya bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian para peserta seminar yang sangat berbahagia. Setelah diproses pada Dewan Penguji, untuk selanjutnya sebelum kita serahkan ke Dewan Penguji, terlebih dahulu kita berikan waktu kepada peserta seminar pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan tanggapan terhadap materinya Ibu Promopendah, Ibu Fatmawati. Silakan. Ada saya lihat Ibu Dr. Randa Nurhayati lah Ibu. Dan juga Pak Sawal itu. Ya, Pak Rektor. Mana Pak Rektor? Yang sebentar siang juga akan Siapa, Ji? seminar. Ya, silakan. Silakan. Supaya bisa menyusul lebih cepat. Insya Allah nanti siang ya seminar juga Pak Haji. Siang nanti. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, silakan ada peserta seminar yang ingin memberikan masukan, tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma. Ya, kalau tidak ada kita serahkan ke Dewan Penguji. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng pada Prof. Rahman. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang dipresentasikan oleh Promopendah tadi, yang mengangkat judul analisis kompetensi penyuluh agama. Saya ulangi, penyuluh agama Islam dalam pengembangan dakwah digital terhadap peningkatan
kualitas pengamalan agama di Kabupaten Nrekang. Jadi kita lihat bahwa inti daripada penelitian ini mau menganalisis tentang kompetensi penyuluh agama, ahli penyuluh agama Islam. Jadi yang perlu dulu harus dipahami betul tentang pengertian kompetensi. Dan jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama. Seperti juga halnya guru memiliki kompetensi. Ya. Kalau guru itu memiliki 4 kompetensi, ya. Dan kompetensi itu pada hakikatnya adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebagai alat di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Tentu di dalam dakwah arahnya pada kegiatan dakwah. Ya, sedikit ya tentu banyak bersamaan walaupun ada perbedaan dengan kegiatan pendidikan. Pertanyaan saya, karena Anda mau menganalisis kompetensi penyuluh agama. Tadi sudah dikemukakan beberapa kompetensi. Di dalam tulisan ini saya tidak melihat bagian yang membicarakan tentang kompetensi. Itu harus ada satu poin menjelaskan tentang kompetensi karena ini menjadi masalah utama. Pengertian kompetensi dari segi bahasa dan dari segi istilah. Kemudian kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang penyuluh agama. Siap, Prof. Secara rinci disebutkan kompetensi Iya. apa saja yang wajib dimiliki Siap, oleh Prof. seorang agama. Iya. Mohon maaf, Prof. Kami sampaikan bahwa kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama itu ada di mulai dari halaman 145 di disertasi kami, bahwa kompetensi pertama yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama itu adalah kompetensi substantif. Apa? Dalam kompetensi substantif dalam hal ini, seorang penyuluh agama harus mempunyai pengetahuan tentang pemahaman Islam yang cukup, sehingga di dalam penyampaian dakwanya itu betul-betul ada pengetahuan mendasar yang disampaikan kepada masyarakat. Ya. Ini tentang kompetensi. Kemudian kompetensi berikut yang harus dimiliki ada 4 seperti di agama. Yang kedua, yang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama adalah kompetensi metodologis. Dalam artian, setelah penyuluh agama memiliki pengetahuan Islam yang cukup, maka dia harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan itu. Ya, tentu dengan tetap berdasar pada Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125 yang menjadi dasar dakwah 125 itu, bahwa kemampuan metodologis seorang penyuluh agama adalah mampu dia menyampaikan dakwah secara hikmah, kemudian dia mampu berdebat dengan baik tanpa selalu berpikir bahwa dirinya lah yang terbaik. Ya, ini yang kedua kompetensi yang harus dimiliki seorang penyuluh agama. Kemudian kompetensi berikut yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama adalah kompetensi tentang sosial. Artinya seorang penyuluh agama itu dia harus mampu berbaur dengan masyarakat. Ya. Dia harus mampu menempatkan dirinya di masyarakat sehingga kehadirannya dibutuhkan dan dirasakan oleh masyarakat. Akan sangat tidak menjadi baik atau kalau seorang penyuluh agama tidak dapat berbaur dengan baik di masyarakat. Artinya seorang penyuluh agama itu tidak boleh membeda-bedakan dengan siapa dia harus bergaul. Tetapi betul-betul dia mampu menempatkan dirinya
di tengah-tengah masyarakat. Kemudian terakhir, kompetensi terakhir yang harus dimiliki seorang penyuluh agama adalah kompetensi personal. Dalam artian, bagaimana seorang penyuluh agama itu menjadi public figure, atau dalam bahasa Al-Quran, uswatun hasanah, dia mampu menempatkan dirinya menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau dia tidak mampu menjadi teladan yang baik, maka sebagus apapun materi dakwah yang disampaikan, saya kira itu tidak akan mudah diterima oleh masyarakat kalau itu bertolak belakang dengan kepribadiannya. Saya kira seperti itu, Prof. Terima kasih. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama. Iya, Prof. Ya. Salah satu diantaranya adalah kompetensi metodologi. Iya, kompetensi metodologi. Metode atau pengetahuan tentang metode. Iya. Ya, biasa disebut alat dalam pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang metodologi, barangkali inilah yang sangat berkaitan dengan masalah digital. Iya. Bagaimana Anda melihat itu? Baik. Terima kasih, Prof. Melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, tentu masyarakat akan dengan mudah mengakses apa yang ada di media. Nah, disinilah dibutuhkan kreativitas seorang penyuluh agama, bagaimana mereka mampu menampilkan konten-konten dakwah yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, supaya apa? Materi-materi yang disampaikan itu mampu memberikan pemahaman, minimal mampu mengkanter pemahaman-pemahaman yang ada di media yang akan dengan mudah diterima oleh masyarakat. Ya, karena sifatnya masyarakat sekarang, ya mereka seolah-olah menjadi hamba atau budak dari Google, apapun yang apa yang mereka akses di sana, dengan mudah akan mereka terima. Nah, disinilah dituntut kreativitas seorang penyuluh agama, bagaimana dia mampu mendesain konten dakwah yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Seperti itu, Prof. Jadi metodologi ini kalau dikaitkan dengan sebagai alat, sebagai teknik di dalam penyampaian dakwah. Boleh menjadi seperti itu, Prof. Oleh karena itu ini sangat berkaitan dengan masalah digitalisasi. Karena itu kalau kita lihat teknologi itu sebagai suatu yang sangat diperlukan, namun di dalam menggunakan teknologi itu diperlukan kehati-hatian. Menurut Profesor Mukyadi, dikatakan bahwa metode itu adalah alat atau teknologi itu adalah alat. Metode adalah bagian dari teknologi. Nah, alat itu digambarkan sebagai pisau yang bermata dua, kedua-duanya tajam. Nah, pemakainya dalam hal ini dai atau mubalik, di dalam menggunakan alat ini diperlukan kehati-hatian untuk menggunakan. Karena kalau gambaran Mukyadi itu metodologi adalah alat yang seperti pisau yang bermata dua, kedua-duanya tajam, maka di sini diperlukan kearifan penggunaan. Kadang-kadang teknologi itu tidak lagi dipertimbangkan. Pokoknya teknologi dianggap semuanya mengarah kepada sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan. Demikian juga digitalisasi itu diperlukan ketelitian pengguna daripada digital itu sebagai alat ya ia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau Al-Quran misalnya mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Di dalamnya itu ada unsur itu yang perlu memiliki kehati-hatian di dalam menggunakannya sehingga tepat guna.
salah menggunakannya bisa tidak membawa hasil, bahkan membawa ketidakberhasilan. Jadi 4 kompetensi yang disebutkan tadi itu merupakan sesuatu yang mutlak, karena itu merupakan kemampuan yang akan diterapkan di dalam aplikasi pengalaman, dan hasilnya nanti bisa dievaluasi apakah dakwah yang dilaksanakan itu berhasil atau tidak. Apalagi Anda mau menganalisis kompetensi itu. Jadi harus cermat melihat masing-masing kompetensi itu sehingga dapat dianalisa dengan baik. Yang nanti akan menghasilkan suatu pengembangan dakwah, ya, pengembangan dakwah yang digital terhadap peningkatan kualifikasi pengalaman agama. Jadi kalau dilihat di sini nanti hasilnya bagaimana pengalaman agama seseorang. Yang dimaksud pengalaman agama ini apa saja? Pengalaman agama. Pengamalan agama. Pengamalan atau pengamalan ya? Pengamalan agama. Baik. Pengamalan agama itu kan. Pengamalan. Pengamalan agama itu kan kalau diperinci ada masalah syariah, ada masalah ibadah, ada masalah ibadah, ya. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Saltud dalam bukunya Al-Islamu Aqidatan wa Syariah. Ya. Jadi Islam itu bermakna syariah, as-syariah bermakna nuzum, aturan. Allati syara'ahallahu, yang ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah, atau diperinci dasar-dasarnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah akidah, masalah ibadah, ya, masalah syariah dan muamalah, yang meliputi seluruh pola kehidupan, ya, manusia, ya. Kalau kita perhatikan definisi itu, ya, syariat itu bimakna nuzum allati syara'allahu wa syara'a usuluha. Syariat itu adalah undang-undang Allah yang ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah dalam hal yang menyangkut hubungan antara seorang pribadi mukmin dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Yang kedua, yang berhubungan dengan seorang pribadi muslim dengan hal-hal yang harus dilakukan, itulah diatur dalam syariah, aturan. Dalam masalah ibadah, kemudian dalam masalah hubungan antara kehidupan, ya, dan masalah lain, tidak ada satu masalah di dalam kehidupan yang tidak termasuk bagian dari syariah. Nah, karena itu di sini diperlukan kehati-hatian, betul-betul diperlukan adanya satu analisa yang tajam untuk dipahami di dalam seorang penyuluh agama Islam yang bermaksud untuk mengembangkan pengamalan, ya, pengembangan dakwah terhadap peningkatan kualitas pengamalan agama, ya. Jadi pengalaman agama ini yang harus jelas rinciannya. Ya. Oke. Kemudian saya mau melihat di dalam halaman ke-13 itu Anda mengemukakan ada 4 rumus masalah. Coba dilihat halaman 13. Ya, Prof. Tapi Prof, waktunya Prof. Ya. Biar coba dilihat dulu, kan ini penting ini. Ya, Prof. Halaman 13. Ya. Ya, dari 4 masalah ini sebenarnya ini bisa diringkas menjadi. Ya. Ya. Dan itu lebih bagus daripada terlalu banyak
masalahnya, ya, karena banyak masalah, banyak juga pembahasan yang harus diberikan. Jadi salah Siap, satunya itu Prof. riset sehingga tak usah jadi 4, jadi 3 saja. Ya, Prof. Yang terakhir halaman 47, coba dilihat ayat yang dikemukakan di sini, ya, apakah relevan dengan uraian? Ya. Siap, Prof. Halaman 47. Anu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Ayatnya bagus tapi penempatannya harus dilihat. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Terima moderator. kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ke penguji selanjutnya Bapak Dr. Haji M. Nasir. Kepada Pak Haji Nasir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak para promotor, co-promotor, yang kami hormati para Bapak Ibu para penguji, terkhusus kepada Bapak Raya Mansi selaku Prodi S3 yang merangkap moderator yang kami hormati. Yang pertama kami mau sarankan kepada Promopenda Ibu Fatmawati, saya lihat tidak tergambar siapa-siapa yang menjadi penyuluh di dalam pelaksanaan dakwah digital ini, ya. Siapa-siapa, karena saya lihat atau di halaman berapa tadi ada kepala sekolah juga hasil wawancara, ada beberapa guru. Jadi harus tergambarkan itu berapa penyuluh yang ada di Kabupaten Nrekang yang masing-masing berdomisili di mana, sehingga itu kita tahu, ya, kita tahu seperti itu. Karena luas Nrekang kan, wilayah Nrekang kan agak luas, itu yang pertama. Sehingga kita bisa mengetahui apakah penyuluh ini tadi bisa memasuki daerah-daerah 3T itu dengan apa sarana prasarana yang ada pada digital. Itu yang pertama. Yang kedua, kami apa namanya ini tergambar juga berapa persentase penyuluh agama yang punya kompetensi digital itu tadi di dalam pelaksanaannya, dan apa-apa saja digital yang digunakan, karena kita lihat ada beberapa digital itu yang ada di media, ada Facebook, ada WA, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ya, dan macam-macam, ada 10 ini, ya. Nah, berapa persentase penyuluh agama yang punya kompetensi digital itu dan mana yang banyak digunakan, ya, seperti itu tidak tergambar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kami sarankan sebagusnya masing-masing kompetensi tadi ini, karena saya lihat ini kan kita penyuluh agama, bagusnya itu setiap kompetensi ada apa? Ada ayat yang menyertai itu, sehingga itu kita ketahui, karena kita tahu bahwa ya penyuluh agama kan punya dasar di dalam penyampaian dakwah Islam itu kan hanya Quran dan hadis. Nah, sehingga seperti itu yang bisa tergambar. Itu yang ketiga. Jadi sebaiknya dituliskan di situ seperti apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Para Manggeteng. Jangan sampai ada ayat yang tidak kena sekali itu. Jadi kalau sudah ada semua tadi ayat yang ada berdasarkan dengan kompetensi, itu yang bisa kita sudah tahu seperti itu, sehingga ini.
Kemudian yang berikut adalah tidak juga tergambar apa namanya pelatihan-pelatihan yang yang telah dilalui tadi oleh penyuluh agama di dalam pelaksanaan dakwah dalam digital itu, yang seperti itu yang kita lakukan, sehingga itu kita bisa mengetahui bahwa seperti ini kompetensinya digital dari masing-masing penyuluh agama tadi, sehingga seperti itu tergambar. Jadi suatu waktu nanti kita audiens dengan apakah dengan Pak Rektor UNEMEN, apakah dengan pemerintah, kita tahu di situ ada potensi yang luar biasa tentang penyuluh agama. Bisa saja kan kita undang itu seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan Purwopenda juga bisa diundang dalam penyuluh agama ya. Itu seperti itu untuk memberdayakan namanya alumni ya, seperti itu. Saya kira itu yang saya terangkan dalam penulisan disertasi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. Pak Dok. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selanjutnya ke penguji ketiga Bapak Dr. Abdul Halik. Pak Dokter silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus sebagai Kaprodi Bapak Dr. Haji Raya Mangsih. Alhamdulillah, amin. Nah, Amin, amin, amin. yang terhormat para dewan penguji yang hadir di Zoom hari ini, yang terhormat para audiens yang ikut menyaksikan dan memberi support kepada Purwopenda, dan yang teristimewa Ibu Purwopenda Fatmawati yang alhamdulillah hari ini telah mendedikasikan dirinya untuk diuji hasil penelitian disertasinya. Dalam penelitiannya ini menarik sekali karena mencoba untuk mengembangkan satu perspektif dunia dakwah yang dilakoni oleh penyuluh agama Islam dan dikaitkan dengan pendidikan Islam. Jadi ini dua hal yang sering dinilai beririsan. Satu, tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan karena begitu erat dan akrab. Tapi dalam konteks aktualnya ada keterpisahan di lapangan. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Ibu Purwopenda, apa sih yang menjadi pembeda antara pendidikan Islam dan dakwah itu sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Yang membedakan antara dakwah dengan pendidikan Islam, ya meskipun tadi Pak Dokter mengatakan bahwa dia adalah sesuatu yang selalu beriringan, tetapi tentu ada perbedaan. Salah satu yang mencolok perbedaan dalam dunia dakwah dengan dunia pendidikan Islam itu adalah dunia dakwah itu dia misalnya dari segi usia itu heterogen. Sementara dalam dunia pendidikan itu misalnya di setiap kelas itu kan hampir usianya sama. Yang kedua, dari segi, kalau tadi dari segi usia, dari segi pekerjaan misalnya dalam dunia dakwah itu hampir setiap jamaah itu berbaur antara ya misalnya petani dengan pegawai,
dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam dunia pendidikan, ya mereka itu sesama pelajar yang tentu ya masing-masing memiliki apa ya istilahnya kesulitan di dalam menghadapi dua komunitas ini. Tetapi sekali lagi bahwa dunia dakwah itu dengan dunia pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Dunia pendidikan itu ya kalau guru itu disebut sebagai seorang yang memiliki kemampuan kepribadian, maka tentu dalam dunia dakwah pun para pendakwah itu juga memiliki kemampuan-kemampuan yang harus tergambar dengan jelas sehingga ada hasil yang didapatkan. Saya kira seperti itu Pak Dokter. Ya. Kalau dalam konteks pendidikan Islam secara formal menjadi pendidik itu sangatlah rumit dan kompleks. Meskipun yang dihadapi tadi yang sebagaimana disebutkan objek atau peserta didiknya yang homogen dari segi usia, dari segi profesi, dan dipersiapkan memang untuk ikut pendidikan dan seterusnya. Sedangkan kalau dalam dunia dakwah begitu heterogen, baik dari berbagai usia, kemudian pengalaman hidup, kesadaran beragama maupun dari segi profesi dan seterusnya. Tentu ini menjadi sebuah tantangan yang kompleks dari penyuluh agama Islam yang diteliti. Pertanyaan sederhana, berdasarkan hasil risetnya itu kriteria apa sih yang sejatinya yang harus dimiliki penyuluh agama Islam, dan sebagai evaluasi kebijakan apakah selama ini pengangkatan penyuluh agama Islam di daerah terutama di tempat di penelitian itu sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah kita temukan itu ya, atau kita rumuskan. Baik. Terima kasih. Kalau kita melihat tentang kriteria pengangkatan penyuluh agama khususnya penyuluh agama di Kementerian Agama, yang pertama tentu mereka harus memiliki pendidikan yang relevan. Ini dibuktikan dengan ijazah yang dimiliki oleh mereka. Ya meskipun ada memang beberapa yang penyuluh agama yang awalnya mungkin bukan basicnya dari pendidikan agama, tetapi pada akhirnya mereka diarahkan untuk kembali menempuh pendidikan yang linear dengan pengangkatan penyuluh agama. Karena aturan dari Menpan RB sekarang, salah satu kendala yang dihadapi para penyuluh agama honorer yang untuk akan diangkat menjadi P3K atau PNS adalah mereka yang tidak memiliki ijazah yang linear dengan penyuluh agama. Ya, artinya yang dari pendidikan, misalnya dari pendidikan itu sampai hari ini belum diakomodir. Ini yang pertama, artinya senjata awalnya itu harus ijazahnya itu harus relevan dengan penyuluh agama itu sendiri. Yang kedua, apa yang kami sampaikan di hasil penelitian tentang kompetensi penyuluh agama, bahwa kompetensi itu tidak boleh diabaikan. Ada 4 tadi kompetensi yang kami sampaikan, bahwa kalau itu tidak dimiliki oleh seorang penyuluh agama, maka boleh jadi amanah yang diemban atau tugas yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu akan menjadi gagal, karena kompetensi itu sendiri yang tidak ada pada diri mereka. Saya kira seperti itu Pak Dokter. Ya, apakah di penyuluh agama Islam itu yang punya kompetensi ada apresiasi ya, seperti di guru ya. Apresiasi bagi guru itu adalah sertifikasi. Ya, jadi sertifikasi ini yang bagi guru adalah yang memang yang sudah diakui kompetensinya. Bagaimana dengan dunia penyuluhan agama Islam itu? Apakah ada juga sertifikasi di sana?
Baik. Kalau di guru kita mengenal sertifikasi, maka di penyuluh agama kita mengenal tunjangan kinerja. Yang ini disesuaikan dengan kelas jabatan penyuluh itu sendiri. Ya, kalau di guru dikenal dengan guru ahli pertama, maka di penyuluh agama pun dikenal dengan penyuluh ahli pertama. Kemudian penyuluh ahli muda dan penyuluh ahli madya. Ini kelas jabatan mereka beda dan tentu tunjangan kinerja mereka juga beda. Yang kedua, apresiasi terhadap penyuluh agama itu setiap tahun itu diadakan seleksi penyuluh award. Ya, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat nasional, itu betul-betul dipilih penyuluh-penyuluh yang memiliki inovasi yang kuat atau inovasi yang terdepan di dalam mengemban dakwah di masyarakat. Ya, seperti itu Pak Dokter. Kalau di dunia guru kan ada yang disebut dengan guru besar. Kalau di dunia penyuluh, apakah juga ada penyuluh besar atau dai besar yang punya kepangkatan tertinggi begitu ya? Sampai hari ini belum ya, karena naik pangkat saja sudah susah sekali. Saya selaku penyuluh ahli muda sudah hampir 5 tahun berkutat di situ tidak naik pangkat, hanya karena memang kalau mau naik pangkat itu penyuluh agama harus melalui uji kompetensi dan ini yang belum kami lalui. Itu nanti jadi rekomendasi ya. Perlu diusulkan adanya jabatan tersendiri atau yang tertinggi. Seperti di guru itu ada guru besar ya atau profesor. Siap. Terima kasih. Oke, seperti apa sih gambaran dakwah berbasis digital gitu ya? Yang menurut Promopenda pahami atau yang mau diteliti. Promopendus. Kenapa Pak Dokter? Bagaimana gambaran dakwah berbasis digital yang Promopenda pahami atau yang diteliti dalam penelitian disertasi? Baik. Sampai saat ini pemahaman kami tentang dakwah digital itu pertama adalah bagaimana mampu membuat konten-konten dakwah yang menarik, tapi tetap memperhatikan rambu-rambu syar'i dalam artian konten itu tidak justru akan menyesatkan mad'u atau audiens. Yang kedua, kemajuan informasi teknologi sekarang itu betul-betul seperti yang disampaikan tadi Pak Ayahanda Dr. Nasir bahwa dua mata pisau yang di satu sisi kalau dia dimanfaatkan dengan baik maka akan mendatangkan kebaikan. Tapi di sisi lain banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mempergunakan itu yang pada akhirnya membuat orang lain menjadi sesat. Dan inilah yang mendorong kami untuk bagaimana mampu memiliki itu untuk membuat konten dakwah yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk mengkanter pendapat-pendapat atau paham-paham yang mudah diakses oleh masyarakat melalui dunia internet. Seperti itu Pak Dokter. Naganggu na rezeki Apakah dalam penelitiannya ini tidak menafikan ya dakwah konvensional ya? Dalam arti bahwa dakwah konvensional tetap ada, tetapi perlu di backup, disupport oleh dakwah berbasis digital. Kira-kira begitu ya? Ya, dakwah konvensional tidak akan kita tinggalkan, cuman melihat kondisi Kabupaten Nrekang yang wilayahnya bergunung-gunung dan agak sulit untuk dijangkau semua, tentu ini menjadi alternatif. Yang kedua, penyuluh agama yang ada di Nrekang itu tidak berbanding lurus dengan masyarakat yang akan dilayani. Ya, penyuluh Nrekang itu 14 orang yang PNS, 44 yang P3K, itu pun banyak dari luar. Yang honorer itu masih ada 53 orang. Sementara Nrekang itu terdiri dari 129 desa dan kelurahan. Ini tidak berimbang. Jadi tentu ini menjadi salah satu alternatif bagaimana dengan dakwah digital ini diharapkan mampu lebih luas menjangkau wilayah-wilayah tertentu yang ada di Kabupaten Nrekang pada khususnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir.
Eh, ini dakwah berbasis digital ya, tentu segmennya itu kepada generasi milenial ya yang lebih banyak. Dan generasi milenial itu kebanyakan masih mencari sesuatu yang sesuai dengan alam pikirannya atau harapannya. Karena sekarang ini kan begitu mudah di-framing berbagai pemberitaan, informasi, atau bahkan ada yang setelah brainwash ya, cuci otak ya. Ada hal yang menarik kira-kira bagaimana desainnya dakwah berbasis digital dengan isu viral akhir-akhir ini, adanya misalnya Ustadz Hadi Hidayat ya, kemudian mengeluarkan pendapat pribadi dengan melihat surah as-suara ya, dengan mengarahkan ke surah para pemusik atau penyair. Kemudian yang lain ada yang memotong videonya atau memframing, lalu terjadi perdebatan yang sengit di dunia media sosial. Kemudian yang lain menghubungkan dengan ormas, ya. Bahkan akhir ini mengatakan Muhammadiyah harus cuci gudang itu ya. Ini akan semakin meluas ya, dan ini akan berdampak kepada segmen dakwah kita, mad'u kita ya. Kalau hal ini diikuti akan membuat dia jadi bingung dan seterusnya. Kira-kira bagaimana desain dakwah agar jamaah atau segmen dakwah kita ini tidak terkontaminasi atau tidak terprovokasi dengan isu-isu viral yang seperti ini. Silakan. Terima kasih. Terkait apa yang viral sekarang dengan Ustadz Hadi Hidayat tentang musik, ya ini menjadi tantangan besar bagi kami sebagai penyuluh agama, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Maka dalam desain dakwah itu, konten dakwah yang dibuat itu betul-betul harus ada dasar yang kuat. Dalam artian di setiap konten dakwah yang dibuat oleh penyuluh agama itu ada ayat Al-Quran yang mendasari dan hadis. Ya, kalau tidak didapatkan ayatnya, tentu kita beralih ke hadis atau lebih banyak mengkaji pendapat-pendapat ulama terkait itu. Karena kenapa? Ya, apa yang ada di media itu mudah sekali digoreng oleh masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan menyudutkan pihak-pihak tertentu. Nah, disinilah kebijakan atau bagaimana kearifan seorang penyuluh agama di dalam mendesain dakwahnya itu sehingga mampu mengkanter pendapat-pendapat yang sesungguhnya tidak bertanggung jawab. Dan itu tadi dasarnya adalah bagaimana setiap asumsi atau pendapat atau konten yang dikeluarkan itu atau yang diterbitkan itu betul-betul memiliki dasar yang kuat sebagai bahan rujukan, dan tentu pemahaman seorang penyuluh agama di dalam memberikan, ya bukan perdebatan sesungguhnya, dalam memberikan umpan balik kalau ada pertanyaan dari masyarakat itu sangat sesuatu yang menjadi sangat penting dimiliki oleh seorang penyuluh agama. Saya kira seperti itu Pak Dokter. Ya, terima kasih dari Bu Fatma. Dan pertanyaan saya tadi bisa direnungkan kembali bagaimana mencoba menghubungkan dengan fakta dan data di lapangan. Sekira demikian, terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, selanjutnya kita ke penguji berikut sekaligus promotor 1 Bapak Dr. Kiai Haji Hakim Jeremia. Pada Pak Kiai disilahkan Pak Kiai. Baik. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya karena lagi perjalanan memenuhi panggilan untuk menjadi penyuluh di pulau. Ya. Silakan Pak Kiai. Saya kira pertama-tama alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang ada di pada siang hari ini dipertemukan oleh Allah dalam suatu majelis
munakasya disertasi diberkahi dan dipanjangkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkah. Jadi saya langsung saja bahwa saya juga ingin memperjelas tadi beberapa kompetensi yang disebutkan yang harus dipenuhi oleh seorang penyuluh. Jadi saya ingin apakah ketika terjadi penyeleksian untuk menerima atau memilih menerima penyuluh itu standar kompetensi itu dijadikan standar lulus tidaknya seseorang atau tidak? Baik, terima kasih. Kompetensi, ada 4 kompetensi yang kami sebutkan tadi. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa itu menjadi acuan pada perekrutan penyuluh, terutama penyuluh non-PNS kemarin, karena tahun kemarin itu kami masuk dalam salah satu tim seleksi untuk penyuluh non-PNS di Kabupaten Nangrekang. Nah, seleksi itu tentu dimulai dari berkasnya, artinya ijazahnya sesuai apa tidak. Kemudian yang kedua ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kemampuan mereka di dalam pengetahuan Islam. Kemudian itu dilanjut dengan praktek. Praktek ada praktek dakwah, bagaimana kemampuan mereka di dalam berdakwah, kemudian kemampuan baca tulis Al-Quran mereka. Ini jadi saya ingin mengatakan bahwa 4 kompetensi ini memang diberlakukan di dalam perekrutan penyuluh agama. Seperti itu Pak Dokter. Yang kemudian yang kedua, ada ayat yang dikutip dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, mungkin bisa diperjelas apa yang diinginkan yang dikendaki oleh Allah dalam kaitan ala basiratis. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah ala basiratin. Apa artinya ala basiratin? Ya. Itu di surah Yusuf ayat 108 yang dimaksud dengan basiratin di situ adalah kemampuan dari segi ilmu pengetahuan Pak Dokter. Bahwa seorang penyuluh harus betul-betul memiliki pengetahuan yang mumpuni, khususnya pengetahuan tentang keislaman. Seperti itu Pak Dokter. Ya mungkin termasuk dalam hal ini kompetensi ketika dikaitkan dengan ayat yang di surat An-Nahl yang disebutkan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan dalam artian sekedar ilmu saja, tapi termasuk ya kompetensi metodologi yang harus dikuasai. Ya, artinya kan ini yang saya ingin pertajam lagi karena ini kan ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Nah kan kalau di pendidikan Islam yang formal seperti dikatakan tadi kan audiensnya atau peserta didik itu kan sama. Nah, bagaimana dengan audiensnya atau KPDU di bidang penyuluh ini? Kira-kira metodologi apa yang harus dia sampaikan? Karena orang yang dihadapi ini taraf pendidikannya mungkin tidak sama, cara berpikirnya tidak sama, cara kemampuan memahami yang kita sampaikan juga tidak sama. Kira-kira dalam satu pertemuan seperti apa yang harus kita lakukan? Baik, disinilah sesungguhnya tugas pertama seorang penyuluh itu adalah identifikasi wilayah. Karena kenapa? Dari identifikasi wilayah itu, maka penyuluh agama akan memahami seperti apa objek dakwahnya, seperti apa modu'unya. Mulai dari usianya, dari pekerjaannya, kemudian kebiasaan-kebiasaan, ini yang harus dipahami oleh seorang penyuluh agama, sehingga ini menjadi dasar dalam menyusun materi-materi dakwah. Karena kenapa? Kalau potensi wilayah tidak difahami, maka tentu penyuluh agama akan menyusun materi dakwah dengan sembarang, dan pada akhirnya saya kira ini menjadi awal dari gagalnya seorang penyuluh agama di dalam menyampaikan dakwahnya. Saya kira seperti itu Pak Dokter. Selanjutnya dalam hadis itu ada dikatakan oleh Rasulullah, sayati zamanun yu'ayyadu hadzal dinu min rajulin fasik. Bahwa kemudian ulama memahami hadis ini secara luas bahwa suatu ketika bahwa pemahaman agama ini atau agama ini akan ditransfer dari satu orang ke orang yang lain. Agama ini diperkuat dari seseorang yang fasik. Artinya kemudian dipahami oleh sebagian ulama rajulun fasik di situ
adalah seseorang yang tidak beragama Islam. Tapi dengan penemuan-penemuan yang dia teliti, yang dia dapatkan, penemuannya itu ternyata dipergunakan untuk memperkokoh agama ini. Seperti dakwah digital yang basis awalnya ditemukan mungkin oleh orang-orang yang tidak beriman. Tapi kan sekarang dakwah itu sampai kepada pelosok-pelosok melalui digital. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau khawatirnya nanti jangan sampai dakwah konvensional itu semakin hari semakin terkikis, ya. Dakwah tatap muka itu semakin hari semakin, karena saya pernah merasakan ini sebelum pandemi dulu. Ada saya tempat pengajian itu, biasanya ramai yang tinggal untuk mendengarkan pengajian. Tapi setelah terjadi pandemi, kemudian ketika kita membawakan pengajian live, maka sebagian di antara mereka lebih memilih untuk mendengarkan di rumahnya dengan alasan bisa didengar di rumah. Nah, ini saya ingin sejauh mana pemahaman Ibu Fatmawati tentang dalam pandangan syariat, dalam timbangan syariat tentang keutamaan majelis ilmu secara online ataukah offline. Artinya mana sisi keutamaannya, sisi kefadilannya, samakah ketika kita menghadiri majelis ilmu dalam bentuk offline datang bertatap muka ataukah dengan secara online, supaya kemudian masyarakat bisa tahu ternyata kalau artinya online sama dengan offline keutamanya lebih baik di rumah saja kalau begitu. Bagaimana menurut Ibu Fatmawati? Baik. Sama atau tidak? Iya. Saya secara pribadi dakwah secara offline itu sampai hari ini lebih utama dari dakwah online. Kenapa? Karena dakwah offline selain kita berdakwah, silaturahim juga menjadi jalan. Dan kita hubungan itu akan semakin akrab dengan jamaah kita, dengan audiens kita. Sementara kalau dakwah online itu ya ini lebih kepada bagaimana kita menjangkau lebih banyak. Tapi kalau kita mau berbicara tentang keutamaan, sekali lagi saya mengatakan dakwah offline itu masih lebih utama ketimbang dengan dakwah online itu. Seperti itu Pak Dokter. Saya kira itu. Jazakumullah khair. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke penguji terakhir Ibu, sekaligus kopromotor Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Hanafilah. Silakan, Bro. Belum dibuka itu. Halo, Prof Wardah. Halo. Belum terbuka. Halo. Ya sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah aktivitas kita, yaitu terutama dalam hal kegiatan akademik, yaitu salah satunya adalah seminar disertasi, seminar hasil daripada hasil penelitian disertasi. Baik yang saya muliakan para Dewan Penguji hari ini yang sudah bergabung dalam Zoom, kemudian kepada pimpinan moderator atau pimpinan sidang yang sudah meluangkan waktu untuk memandu materi ini, dan terkhusus kepada calon doktor atau promopenda ya yang sudah saya lihat aroma mukanya itu sudah berseri-seri. Insya Allah tinggal beberapa langkah untuk menuju titelnya Ibu Dr. Fatmawati. Insya Allah ke depan. Yang penting jangan stagnan. Setelah seminar hasil ini harus langsung diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari penguji. Jangan tinggal diam, ya. Jangan sampai setelah seminar ini karena ada kesibukan kiri kanan, karena ini Ibu Fatmawati tertunda terus seminar hasilnya karena banyak kegiatannya. Kemarin dari Takalar, ya,
sebagai yuri di sana. Jadi sesungguhnya dia sudah lama selesai disertasinya, dititip sama staf, tapi dia selalu melanglang buana, ya. Jadi baru ada kesempatan. Ya, mudah-mudahan dengan kesempatan yang berikutnya ya bisa terselesaikan dengan cepat. Baik, tadi kita sudah dengarkan beberapa penguji ya memberikan saran atau masukan kepada Promopenda, dan itu harus dicatat baik-baik dan langsung dieksekusi nanti setelah ujian atau seminar hasil. Jangan diam, mumpung masih segar. Tadi sudah terkupas dengan substansinya ya. Nah, di sini saya masuk di metode penelitiannya. Ya. Jadi saya pertajam atau ingin mempertanyakan kepada Promopenda bahwa kalau saya lihat ini adalah penelitian kualitatif ya. Nah, penelitian kualitatif. Saya ingin dulu mendapat komentar dari Promopenda bahwa sesungguhnya bagaimana cara kerja penelitian kualitatif itu. Silakan. Karena ini saya lihat yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif. Bagaimana cara kerjanya sehingga disertasi ini bisa terselesaikan dengan baik dengan mengambil data di lapangan. Tentu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Promopenda untuk mendapatkan data di lapangan. Cara kerjanya seperti apa itu? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, untuk mendapatkan data yang ada, kami melakukan di Kabupaten Nregana itu ada 12 KUA yang masing-masing memiliki penyuluh agama, dan itu kami datangi satu-satu untuk bertemu langsung dengan para penyuluh agama, melakukan wawancara, seperti apa mereka di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan, Bu Prof. Itu. Yang kedua, tentu data yang kami dapatkan ini data dari KUA itu sendiri tentang misalnya jumlah penyuluh agamanya, kemudian jabatannya apa, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Bu Prof. Ya. Tentu yang didatangi itu adalah ya penyuluh agama yang istilahnya dalam penelitian kualitatif itu apa itu? Yang tempat mengambil data. Kalau untuk yang wawancara itu para informannya, yang ini. Ya, betul. Penyuluh agama itu menjadi informan, memberikan data dalam penelitian ini. Iya, oke. Jadi siapa yang wawancara di sini? Apakah memakai orang lain atau si Ibu Fatma yang langsung berwawancara? Kami yang langsung wawancara ke tempat tugasnya masing-masing. Iya, saya kira seperti itu ya. Tidak boleh mengambil perwakilan kalau penelitian kualitatif. Tidak sama dengan kuanti. Kuanti itu kita bisa ungkang-ungkang kaki di rumah, kuesioner kita berjalan di lapangan. Nah, kalau penelitian kualitatif itu harus sebagai kunci ya untuk penelitian ini adalah si peneliti sendiri menemui informan untuk pengambilan data di lapangan. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa yang diwawancarai adalah penyuluh agama, tentunya yang terkait dengan yang mengetahui judul tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah mendapatkan data di lapangan, tentu ada ingin menguji keabsahan sebuah data, ya, tidak langsung ditulis dalam disertasi. Nah, kita bagaimana caranya menguji keabsahan data setelah mengambil data di lapangan? Apa yang Promopenda lakukan? Yang kami lakukan itu adalah membandingkan beberapa pendapat dari informan itu sendiri, dan kami mengambil yang lebih relevan dengan apa yang kami teliti. Seperti itu, Bu Prof. Berarti mereduksi, ya, mereduksi data. Jadi dalam
pengujian keabsahan data itu dalam penelitian kualitatif ada istilah triangulasi, ya. Nah, itulah yang memberikan ya keabsahan data kepada si peneliti bahwa ini sudah valid, sudah jauh dari atau bersih dari kesalahan. Ya, dengan adanya istilah triangulasi di dalam sebuah penelitian kualitatif. Itu harus harus kita lakukan, ya, tidak boleh tidak kalau penelitian kualitatif. Nah, kemudian saya keluar dari metode penelitian dan itu sudah tadi terjawab dengan baik. Yang pertanyaan berikutnya, setelah penelitian ini sudah terbentuk dalam sebuah naskah, ya, naskah disertasi, tentunya bukan hanya sebagai lambang saja, ya, bukan hanya dipajang saja, misalnya di perpustakaan atau bagaimana. Nah, yang saya tuntut ini bagaimana mensosialisasikan hasil disertasi Anda kepada masyarakat setelah selesai nanti promosi doktor atau setelah selesai naskah ini atau sudah rampung. Nah, bagaimana cara mensosialisasikan supaya masyarakat bisa tahu tentang isi atau yang dikupas di dalam disertasi ini dan bisa diimplementasikan langsung oleh masyarakat. Silakan. Nah, pertama tentu saya akan kembali kepada teman-teman yang menjadi informan. Nah, ini dulu yang akan menjadi ladang atau tempat saya memberikan pemahaman kepada mereka atau sosialisasi kepada mereka terkait penelitian ini. Nah, diharapkan dengan adanya sosialisasi kepada teman-teman yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngendreka, diharapkan dapat membantu untuk sampainya informasi ini kepada masyarakat. Yang kedua, ya tentu dengan memanfaatkan kemajuan dunia teknologi. Ya, karena kenapa dunia sekarang apa sih yang tidak bisa dilakukan dan hampir seluruh masyarakat dapat mengakses itu. Saya kira seperti itu, Bu Prof. Kemudian terakhir, dan ini saya akan tanyakan pada saat promosi doktor, apa novelty atau kebaruan dari disertasi Anda? Silakan. Baik, yang menjadi novelty dari penelitian ini adalah bagaimana dakwah dengan memanfaatkan media itu dapat diterima baik oleh masyarakat. Dengan catatan bahwa kembali lagi konten-konten dakwah yang disampaikan itu betul-betul memiliki landasan yang kuat, bukan hanya sekedar penyampaian begitu saja, tapi betul-betul memiliki dasar atau landasan sehingga masyarakat dapat menerima dengan baik. Saya kira seperti itu, Bu. Baik, kira demikian. Moderator, kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Prof. Masukan-masukannya kepada Promopenda. Alhamdulillah sudah selesai. Ini 2 tahap lagi, nanti siap-siap untuk ujian tutup dan promosi. Insya Allah nanti jam 1.30 ya kita akan mengikuti juga seminar hasil Pak Syawal ya, Pak Haji Syawal Sitonda, ya, Bapak Rektor Unimen ini. Alhamdulillah ini setelah itu. Tapi mungkin saya izin Bu Prof, Bu Dir, saya mungkin nanti harus izin karena ada kegiatan lain yang harus termasuk rapat di PDM juga sebentar ada rapat itu. Ya, saya pikir begitu. Jadi kita tutup ya acara kita dan selamat kepada Ibu Fatmawati ya sudah. Terima kasih. Sampai di titik ini. Sampai keringatan. Ya, saya pikir Alhamdulillah. dingin di kampung. Selanjutnya lagi. Iya. Insya Allah ya, ini sudah di wilayah dingin tapi ternyata keringat seperti apa kalau ya insya Allah saya pikir begitu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Rahmat itu Ibu, rahmat dari Allah. Rahmat. Keringatnya. Terima kasih masukan dan kritikannya insya Allah untuk perbaikan ke depan.
Oke, Bu. Ya, kita tutup dulu cara kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi